Guys, kalian tahu nggak ada negara yang sempat jadi negara termakmur di dunia, tapi kemudian jatuh miskin sampai menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Tapi walaupun menjadi negara miskin, negara ini juga menjadi negara paling obesitas di dunia. Ya udah, langsung aja kita bahas tentang kejatuhan dan kegemukan di negara Nauru. Walaupun negara ini sangat kecil dan penduduknya juga sedikit banget, tapi tahun 1980 Nauru sempat jadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, yaitu mencapai 27.000 dolar per tahunnya, ngalahin Amerika yang waktu itu cuma 12.500. Korea, Jepang, Cina, Rusia, nggak ada apa-apanya waktu itu dibandingin Nauru. Semua kekayaan itu berasal dari kotoran burung. Kok bisa? Nah, jadi gini, di Nauru banyak fosfat dengan kualitas terbaik yang berasal dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Nah, dengan sumber daya ini, Nauru menjadi negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Diekspor terus tuh fosfatnya, dieksploitasi terus, dan dari situlah mereka kaya raya. Negaranya kaya, penduduknya cuma sedikit, akhirnya dimanja itu penduduknya. Sebagian besar hasil pertambangan fosfat ini dibagiin buat penduduknya. Pajak nggak ada, layanan masyarakat gratis. Anak-anak mudanya pada dikuliahin di Australia di kampus-kampus bergengsi dengan biaya full ditanggung pemerintah. Tapi pemerintah Nauru kayaknya lupa nih kalau hasil pertambangan fosfat itu bisa habis dan butuh waktu yang lama banget untuk diperbarui. Apalagi kalau dieksploitasi secara berlebihan dan asal-asalan. Dan bener aja, di akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, cadangan fosfat mereka menipis dan mereka nggak punya investasi apa-apa. Bahkan di tahun 2011, fosfat yang tersisa di Nauru ini udah nggak layak diambil. Udah nggak ada nilai ekonominya. Simpelnya udah nggak bisa dijual lah. Udah gitu, pertambangan fosfat asal-asalan ini juga bikin 80% wilayah Nauru itu rusak. Dengan banyak lubang sisa tambang di mana-mana. Tanahnya jadi gersang, nggak bisa dipakai buat bertani atau berkebun. Situasi ini bikin Nauru yang tadinya merupakan salah satu negara paling kaya di dunia, berubah jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Pemerintahnya bingung nyari income dari mana. Gimana caranya biar perekonomian di negaranya bisa tetap jalan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk minta pinjaman ke Australia. Tahu kan gimana kalau ngutang asal-asalan tanpa tahu mau bayar pakai apa? Ya, tahun 2012, pas udah jatuh tempo, mereka nggak bisa bayar hutang sebesar 239 juta dolar Australia, dan akhirnya buat nutup utang-utang itu mereka ngegadein aset-aset mereka ke Australia. Di antaranya Nauru House, gedung setinggi 52 lantai milik pemerintah Nauru yang ada di Melbourne, Australia. Properti-properti Nauru di Sydney kayak Motel Don Tower sama Hotel Mercure. Kemudian airport mereka satu-satunya sama pesawatnya juga digadein. Dan Bank Sentral Nauru juga ikut dilikuidasi.